Saudara, Tim Satuan Tugas PMK Sekolah Kedokteran Hewan IPB mengimbau kepada peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku agar tidak panik dan tetap tenang. Kepada peternak, apabila hewan ternaknya terdampak PMK, diminta agar menghubungi Dinas Peternakan dan dokter hewan. Penyakit PMK bisa disembuhkan asal dicegah sejak ini seperti dilakukannya vaksinasi. Anggota Tim Satuan Tugas PMK Sekolah Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Agik Suprayogi saat ditemui antara Rabu 6 Juli 2022 mengimbau kepada peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku agar tidak panik dan tetap tenang karena penyakit PMK bisa disembuhkan asal dicegah sejak dini seperti dilakukannya vaksinasi. Apabila hewan ternaknya terdampak PMK, peternak diminta menghubungi Dinas Peternakan dan dokter hewan. Saat ini Satgas PMK SKHB IPB berkomitmen terus menangani PMK ke sejumlah daerah di Indonesia. 2 dokter hewan dan 1 mahasiswa IPB akan diterjunkan langsung ke daerah sesuai permintaan daerah yang terdampak. Daerah yang pernah disinggahi yaitu Bogor, Cianjur, Bandung ke Kabupaten Muara Enim. Jangan panik. Ya, ini memang musibah, ya. Siapa yang ingin dapat musibah, ya? Dalam kondisi saat ini, peternak harus merapat pada dinas terkait dan dokter hewan terkait untuk minta bantuan pengobatannya. Penyakit ini, ingat tadi saya katakan, bisa sembuh, ya, asal diketahui secara dini dan penanganannya itu bisa dilakukan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga 5 Juli 2022, kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak bertambah menjangkiti 21 provinsi dan 232 kabupaten kota dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang masih terjadi di 19 provinsi. Sebanyak 108.266 ekor hewan sudah sembuh, 2.820 ekor dipotong bersyarat, dan hewan yang mati sebanyak 2.029 ekor. Sementara hewan ternak yang sudah divaksinasi PMK sebanyak 337.976 ekor. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, diduga penusukan ibu dan anak oleh oknum berkaos polisi di Cipete Senin 4 Juli 2022 oleh orang tak dikenal yang mengenakan atribut polisi terjadi di Mustika Jaya, Bekasi. Berikut informasinya untuk Anda. Polisi mengungkap kronologi kasus penusukan terhadap seorang ibu bersama anaknya oleh orang tak dikenal yang mengenakan atribut polisi. Insiden tersebut terjadi di rumah korban SR 20 tahun dan ME 26 tahun di Jalan Cipete Raya, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kapolsek Bantar Gebang Kompol Samsono mengatakan awalnya pelaku datang menggunakan sepeda motor ke kediaman korban. Kemudian pelaku tersebut menanyakan keberadaan suami korban. Pelaku langsung menusuk korban SR dan ME. Pada saat itu juga langsung melarikan diri meminta tolong kepada tetangga. Beruntung, saat itu ada 3 tetangganya yang mendengar teriakan minta tolong korban. Mereka pun langsung mendatangi rumah korban. 3 saksi datang, pelaku langsung melarikan diri. Samsono menambahkan sejauh ini pihaknya masih menyelidiki pelaku yang menggunakan atribut kepolisian tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hengki mengatakan pelaku ingin mencari cara cepat untuk melunasi hutang tersebut. Oleh karena itu, pelaku mencari korban secara acak untuk memeras. Saat pelaku hendak memeras korban dengan mendatangi rumahnya, keluarga korban ketakutan, kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku lalu menganiaya korban. Belum terjadi pemerasan. Ketika sasaran takut, keluarga korban sudah teriak dan pelaku panik sambil kemudian menganiaya kedua orang korban. Akibat tindak penganiayaan yang dilakukan tersangka, kedua korban mengalami sejumlah luka. Akibat perbuatannya, tersangka RZM dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Doni Sitorus mewartakan.
Saudara, perubahan iklim yang semakin drastis merupakan salah satu akibat dari tingginya emisi karbon ke permukaan bumi. Polusi udara dari kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar yang perlu ditindaklanjuti dengan bertransisi ke energi yang ramah lingkungan. Transportasi massal tentu menjadi sebuah sarana penghubung yang teramat dibutuhkan dalam kehidupan, utamanya di perkotaan. Apalagi di DKI Jakarta yang dikenal sebagai kota dengan hiruk-pikuknya yang begitu masif. Seiring masifnya hilir mudik kendaraan di DKI Jakarta, maka tidak heran bila berdampak buruk terhadap kualitas udara yang sudah tentu menyumbang besar emisi karbon ke atmosfer bumi, hingga akhirnya terjadi krisis iklim. Karenanya pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Inggris menjajaki kerjasama transportasi massal yang rendah karbon sebagai wujud memitigasi krisis iklim yang berkepanjangan. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins di Jakarta Selasa 5 Juli. Pertama-tama saya harus mohon dimaklumi kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris. Walaupun saya belajar keras, bahasa Indonesia saya belum cukup lancar untuk acara resmi seperti ini. Sambutan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, karena saya mewakili beliau. Yang saya hormati His Excellency Ambassador Owen Jenkins. Program yang ditujukan demi mewujudkan energi bersih itu diluncurkan melalui program yang bernama Future Cities UK Indonesia Low Carbon Partnership yang diimplementasikan melalui angkutan umum perkotaan yang lebih terukur, terstruktur, terakselerasi lebih andal dalam mengimplementasikan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring menyampaikan bahwa pemerintah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan akan memberikan 200.000 rumah bersubsidi kepada masyarakat. Pemerintah pun serius memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan atas papannya. Karena intensitas curah hujan yang begitu tinggi, tapi beberapa jam kemudian sudah surut kembali. Pak Gubernur Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP menargetkan sebanyak 200.000 rumah bersubsidi yang alokasinya mencapai 19,1 triliun rupiah. Dalam hal ini, pemerintah serius untuk memberi kesempatan dan menolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat membeli rumah atau memenuhi kebutuhan atas papannya. Karena besaran dana alokasi tersebut hampir sama dengan subsidi pupuk yang diberikan kepada petani. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan Securitization Summit 2022 di Jakarta secara daring pada Rabu 6 Juli 2022. Menkyu mengungkapkan meskipun program ini telah ada sejak tahun 2010 hingga semester 1 2022, dana yang dibutuhkan untuk membayar subsidinya mencapai 8,57 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut dinilai masih kurang melihat kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah mencapai 12,7 juta orang, sehingga masih dibutuhkan pendanaan lagi. Di dalam konteks ini menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini yang sering disebut di dalam APBN kita FLPP. Jadi likuiditas untuk pembiayaan perumahan itu penting. Sri Mulyani menambahkan selain melalui FLPP, pemerintah juga turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya dengan memberikan subsidi selisih bunga atau SSB dan juga membuat bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
Saudara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,2 kg dengan cara dibakar di Mako Polda Sultra. Sabu-sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan sejak Januari hingga Juli 2022 dari tangan 7 tersangka. Pemusnahan dilakukan usai pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-76. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,2 kg di halaman Polda Sultra Selasa 5 Juli 2022. Sabu-sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan sejak Januari hingga Juli 2022 dari tangan 7 tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Cahyo Bawono, mengatakan pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi-potensi terhadap penyalahgunaan ulang barang bukti, terutama pada proses penyidikan sampai diproses di pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan gabungan dari pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra Jaringan Sumatera Utara yang diselundupkan melalui jalur udara dan pengungkapan Polresta Kendari. Hari ini memusnahkan sebanyak 4.243,3 gram. Nah, tujuan dari pemusnahan ini untuk mencegah, ya, terutama untuk mencegah terjadinya potensi-potensi terhadap penyalahgunaan ulang terutama barang bukti, baik nanti oleh semua pihak, terutama pada saat di proses penyidikan sampai dengan nanti di proses pengadilan. Pemusnahan barang haram tersebut menggunakan mesin insinerator yang disaksikan langsung Gubernur Sultra Ali Mazi dan tamu undangan lainnya di momen Hari Bayangkara ke-76 di Mako Polda Sultra. Polda Sultra berkomitmen terus berupaya melakukan operasi di lapangan guna mencegah serta memberantas bahaya penggunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Saudara, Ekonom UI Khairun Nur Rafiq mengatakan potensi ekonomi tertinggi kebijakan integrasi tarif moda transportasi mencapai 733 miliar per tahun. Hal tersebut disampaikannya secara virtual pada Rabu 6 Juli 2022. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan dan PT MRT Jakarta akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur agar minat masyarakat meningkat. Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta sepakat menerapkan tarif integrasi sebesar Rp10.000 untuk semua moda transportasi. Selain mengurangi kemacetan, manfaat dari integrasi tarif ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ekonom Universitas Indonesia Khairun Nur Rafiq, dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara virtual pada Rabu 6 Juli 2022, potensi ekonomi tertinggi dari penerapan satu tarif ini mencapai Rp733 miliar per tahun. Dengan sumbangan PDB sebanyak Rp432 miliar, membuka lapangan kerja hingga 680.000 serta multiplier efek sebanyak 1,46 poin. Sedangkan untuk potensi terendahnya mencapai Rp72 miliar per tahun. Di sisi lain, tentu dengan berkurangnya masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi, maka penurunan emisi juga terjadi. Dan kami menghitung dari data emisi yang kami peroleh, kira-kira penurunannya adalah 18% dan itu setara dengan angka 2,2 triliun. Di sisi lain, untuk menunjang fasilitas moda transportasi Jakarta, pemerintah dan BUMN terkait akan terus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan agar dapat memaksimalkan potensi perekonomian dari kebijakan integrasi tarif. Salah satunya yakni pembaruan dan optimalisasi sistem yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan PT MRT Jakarta. Untuk di jaringan jalur komuter lain saat ini untuk meningkatkan kapasitas itu kurang lebih 2,5 tahun, kurang lebih sampai akhir 2026, dan kemudian ada pasca konstruksi untuk maintenance termasuk pengawasan pasca konstruksi itu kurang lebih selama 2 tahun, sehingga proyek ini kira-kira akan berakhir di akhir tahun 2028. Untuk MRT itu akan sangat besar. Kita kehilangan sekitar
ya dihitung oleh World Bank sekitar 90 triliun per tahun akibat do nothing tadi, akibat tidak melakukan pembangunan infrastruktur publik. Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah pengguna angkutan umum di wilayah Jabodetabek terus meningkat dengan rincian 69% peningkatan penumpang Transjakarta dalam kurun 5 tahun terakhir serta sebanyak 20,4% untuk penumpang KRL. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Jambi Al-Haris memantau pelaksanaan vaksinasi hewan ternak di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa 5 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, ia berharap pelaksanaan vaksinasi hewan ternak oleh gugus tugas pengendalian wabah PMK Provinsi Jambi dapat mengendalikan penyebaran wabah PMK di wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memantau langsung vaksinasi hewan ternak di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa sore 5 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, di hadapan peternak, Haris menjelaskan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak merupakan penyakit yang disebabkan virus yang sangat menular pada hewan berkuku genap atau berkuku belah. Walau tidak menular kepada manusia, PMK pada hewan ternak mengakibatkan dampak kerugian bagi perekonomian masyarakat, khususnya peternak. Sebab itu vaksinasi hewan ternak penting dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah PMK tersebut. Haris mengatakan saat ini kasus PMK di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1.308 ekor. Terdiri dari 1.240 ekor sapi, 51 ekor kerbau, dan 17 ekor kambing. Dari jumlah hewan ternak yang terinfeksi di 9 kabupaten di Jambi itu, tingkat kesembuhan sudah mencapai 56% atau sebanyak 732 ekor. Maka pemerintah juga tetapkan, Pak Presiden juga memberikan kita arahan agar seluruh daerah antisipasi. Apalagi kita akan menghadapi Idul Adha dengan pemotongan hewan kurban cukup banyak. Ini perlu antisipasi, ya. Nah, sampai nanti hewan kurban yang kita potong itu mengandung wabah penyakit itu. Dalam penanganan wabah PMK di Provinsi Jambi, Al-Haris juga meminta semua pihak terkait untuk bekerja keras sehingga target pelaksanaan vaksinasi hewan ternak bisa terrealisasi secara optimal. Provinsi Jambi sebelumnya mendapat bantuan vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 4.900 dosis. Bantuan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak menunjukkan pemerintah serius dalam pengendalian PMK pada hewan ternak. Posisi ke sini. Tiga sekarang, ya. Oke, 3, 2, 1. Saudara Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap BUMN menjadi penopang terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara penghargaan akhlak BUMN pada Rabu 6 Juli 2022. Wapres juga menyampaikan melalui penerapan core value BUMN diharapkan bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Hasil yang unggul dan kompeten juga menjadi keharusan bagi BUMN. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengharapkan peran maksimal Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai penopang terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara penghargaan akhlak BUMN pada Rabu 6 Juli 2022. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan melalui penerapan nilai dasar akhlak secara nyata yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif bisa menjadikan sumber daya yang ada di lingkungan BUMN semakin terbangun. Hasil unggul yang kompetitif juga menjadi keharusan agar misi Indonesia bersih dari korupsi dapat tercapai. Mengingat di pundak BUMN tersampir ekspektasi tinggi dari pemerintah dan masyarakat. Bahkan di era krisis seperti saat pandemi COVID-19 ini, BUMN dituntut untuk tetap bertahan dan di saat yang sama terus berkontribusi positif terhadap pendapatan negara serta turut
akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Wapres juga mengatakan di samping memiliki tugas mempercepat pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, BUMN juga dituntut untuk menjadi pencipta nilai-nilai baru yang sejalan dengan ekspansi bisnisnya. Sebagai informasi, selama 10 tahun terakhir, perusahaan plat merah terakumulasi telah berkontribusi terhadap pendapatan negara sebanyak 3.290 triliun rupiah. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi hari ini. Saya Umar Zaman beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Weekend News.